Kasus COVID-19 atau Corona yang semakin meningkat setiap harinya membuat masyarakat semakin gelisah. Memasuki bulan Januari tahun 2021, tercatat sudah 800.000 orang yang terjangkit virus corona di Indonesia. Pemerintah tak henti-hentinya melakukan berbagai cara untuk melenyapkan virus yang kabarnya datang dari Cina ini. Bersama saya Azhara Syafairatunisa, di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beberapa orang dengan latar belakang profesi yang berbeda mengenai opini masyarakat terkait COVID-19. Apa saja pendapat yang mereka ungkapkan? Mari kita simak video wawancara berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Azhara Syafairatunisa. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan. Di sini saya bersama dengan Ulfani. Kak Ulfani ya. Jadi boleh diceritakan Kak Ulfani ini pekerjaannya sebagai apa? Saya bekerja dari BNPB bagian kontak tracer. Jadi saya itu dari pasien positif COVID, nanti di sana saya hubungi, kita cari kontak eratnya itu siapa aja, baik di keluarga, pihak kantor atau teman-teman tetangga, seperti itu. Saya boleh bertanya, kalau Kak Ulfani ini sudah menggeluti bidang pekerjaan tersebut sudah berapa lama ya Kak? Oh, kalau saya baru dikontrak itu bulan November. Baru banget, karena memang angka COVID kan makin tinggi ya, jadinya BNPB dan Dinkes itu memutuskan untuk merekrut relawan untuk tracing pasien dari positif COVID ke kontak eratnya kayak saudara, keluarga. Jadi biar ditelusur sampai ke dalam-dalam nih, sampai ke akar-akarnya. Jadi kita putus rantai positif COVID tersebut hanya di positif COVID-nya. Jadi untuk yang kontak eratnya itu nggak boleh sampai positif. Jadi kita tracing, kita lakukan, kita jadwalkan swab seperti itu. Nah, dari situ kita lihat lagi kalau misalnya positif, langsung kita putus lagi, langsung kita rujuk, kita kontak lagi, kontak tracingnya kita lihat lagi ke dalam seperti itu sih. Kalau sebelum jadi relawan, sebelumnya menjadi apa? Bidan sih, saya backgroundnya bidan, lulusan Poltekkes. Saya sudah bekerja sebelumnya di rumah sakit ibu dan anak Cimanggis Depok. Oh, Cimanggis Depok. Lalu nih langsung ke topik pembicaraannya aja Kak. Apalagi kan kakak ini relawan ya, relawan COVID. Nah saya tuh mau tanya nih, pendapat kakak tentang pandemi COVID-19 ini. Kan sekarang terjadinya tuh nggak cuma di Indo, tapi di seluruh dunia. Dan di Indonesia juga angkanya juga semakin naik gitu, bukan semakin turun. Nah menurut pendapat kakak itu bagaimana Kak? Ya memang begitu adanya. Ya karena gimana ya, kita kan pola hidup masyarakat sendiri kan kadang stigmanya masih jelek ya tentang COVID. Dibilangin nggak boleh keluar tetap keluar, dibilangin pakai masker tetap nggak pakai masker. Bahkan kemarin saya dapat pasien sudah positif COVID, istrinya lagi hamil, beliau malah ngajak makan di restoran. Kalau kayak gitu kan merugikan banyak orang. Iya, sangat merugikan. Nggak cuma diri dia sendiri yang dirugikan karena dia udah positif, istrinya yang hamil, anak yang dalam kandungannya juga bisa kena. Lingkungan restorannya itu pun pelayannya memang tahu kalau positif tidak. Maka dari situ ya memang begitu, apa adanya aja bro. Emang Indonesia ya, emang warga-warganya masih sangat kurang aware tentang COVID-19. Ini saya jadi penasaran, tadi kan dibilang ibu hamil dan anaknya bisa terkena, itu juga bisa gitu ya? Bisa karena sebelumnya juga saya ada pasien itu dia hasil swabnya belum keluar tapi udah keburu lahiran. Akhirnya dia di rapid anaknya dan bayinya baru lahir itu, baru lahir dan ibunya di rapid ya positif. Tapi karena emang gak ada gejala, jadinya pasien sih, kalau kami sih ini dirujuk, tapi karena sudah lahir dan pasiennya juga sudah meminta untuk isolasi mandiri, rumahnya juga memungkinkan untuk isolasi mandiri, jadi kami perbolehkan selama memang dalam koridor masih aman. Dan kita juga edukasi kalau misalkan semisal ada perburukan tiba-tiba silakan langsung ke IGD RSUD terdekat seperti itu. Oke. Lalu nih saya mau tanya nih, kalau misalkan untuk solusi dari hal itu gimana ya? Kan kata kakak juga banyak masih warga-warga yang bandel, nggak ngikutin protokol. Nah itu cara kakak nih, apalagi sebagai nakes gitu ya, untuk solusi kita nih gimana Kak? Ya solusinya sih ya tetap edukasi secara perlahan.
mungkin kita bisa edukasi kan banyak tuh dari internet juga udah ada, dari teman ke teman, dari mulut ke teman, mulut ke mulut juga bisa. Iya gimana ya, sebenarnya sih ya susah juga sih karena banyak juga yang nggak percaya COVID itu ada tapi nggak kelihatan, jadinya mereka pada masih nggak percaya sebelum kalau udah kena baru dia oh ya gue percaya banget kalau ini ada COVID kayak gitu. Sebenarnya sih kembali lagi ke pribadi masing-masing ya, kadang ya harus tetap ya kalau misalnya emang nggak percaya tolong sekali ya patuhi protokolnya, setidaknya pakai masker lah, cuci tangan, bawa hand sanitizer, kan nggak susah-susah banget cuma pakai masker doang. Ya ngap sih ngap, cuman kan nggak seanggap perawat dokter yang ada di rumah sakit Wisma Atlet dan lain sebagainya kan harus pakai hazmat, harus yang berjuang kayak gitu ya, sedih juga sih kalau misalnya diceritainnya. Apalagi ini Kak, banyak yang misalkan masih banyak yang nongkrong nih, terus dia juga nggak pakai masker gitu, terus walaupun temennya ada yang kena tapi mereka tetap mikir nanti juga sembuh sendiri, atau itu mah cuman buatan pemerintah doang, bukan nyata. Itu bagaimana Kak nanggepin Kak? Ya kalau saya sih nggak bisa apa-apa ya, itu kan pendapat orang masing-masing ya. Kami sih cuma bisa edukasi. Kembali lagi ke ya pemikiran masing-masing orang. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita harus percaya, nggak bisa seperti itu sih. Namanya orang kan berhak berpendapat, jadinya ya udah, yang penting kita edukasi ya. Kalau udah kena ya jangan nyalahin pemerintah atau tenaga kesehatan atau bla bla segala macam kan, ya udah ikutin aja protokolnya. Kalau udah kena ya ikutin protokolnya, harus wajib. Sama ini saya dapat kabar, lihat-lihat berita sih, katanya kan mulai ada vaksin ya, dan vaksinnya itu ternyata lagi diteliti nih, terus rencananya akan diedarkan secepatnya. Nah, menurut pendapat Kakak gimana tentang vaksin ini? Itu bagus. Jadi juga pertama kan nakes dulu untuk pelindungan diri kita pada nakes. Kami juga udah didata, tapi kalau saya sih kebetulan belum didata, baru yang perawat-perawat yang memang pegawai tetapnya di sana udah didata dan memang sudah direncanakan mulai minggu depan. Tanggal 13 kalau nggak salah sudah. Nggak apa sih, bagus ya. Gimana ya namanya, itu program pemerintah ya, Pak Jokowi aja mau siaran live langsung kan ya. Jadi ya harus diikutin gimana protokolnya, semoga aja baik-baik aja, nggak ada efek samping. Kita juga katanya mau ngeluarin juga yang merah putih kalau nggak salah. Itu semoga aja ya kedua-duanya bagus, jadinya bisa melindungi seluruh warga masyarakat dari COVID. Ya cepat kelar pusing gitu COVID ini. Iya. Nggak bisa main. Bener-bener. Sama ini Kak, dan dibalik itu juga banyak aja nih orang-orang di sekitar yang bilang ini tuh vaksinnya bohongan nih, masa COVID-nya baru dikenal sekarang gitu, dan tiba-tiba vaksinnya sudah ada gitu. Nah, itu cara kita berbicara dengan mereka, maksudnya cara kita mengedukasi mereka supaya mau untuk divaksin juga, itu gimana Kak? Ya jelas sih, kayak vaksin masuk Indonesia kan juga perlu beberapa tahapan ya, dari Dinkes, BPOM, MUI ya. Kalau mereka sudah menyatakan bagus, ada standarnya, halal pula ya, buat apa lagi harus ditentang-tentang lagi kan. Vaksin lain juga udah seperti itu kok, udah ada sertifikat semuanya, jadi nggak perlu diragukan lagi. Jadi pokoknya kalau udah masuk Indonesia udah ada standarnya segala macam dari BPOM, Dinkes, apalagi MUI, halal, karena kita kan mayoritas Islam. Insya Allah sih aman gitu sih. Cuman ya efek sampingnya mungkin nanti pasti dikasih tahu kayak efek samping kalau habis disuntik ini ada apa kayak imunisasi bayi aja kan, pasti ada PDPT panas biasanya, pasti dijelaskan nanti kalau ada apa-apa bisa dilakukan ini kayak gitu sih lebih lanjutnya. Kebetulan saya juga belum tahu banyak tentang vaksinnya itu efek sampingnya apa aja, jadi belum bisa ngomong banyak banget sih. Ya apalagi baru mau diedarkannya nggak dapat minggu depan ya. Oke, yang terakhir nih Kak, harapan Kakak untuk kita nih yang mungkin ada yang terkena COVID gitu, terus juga harapan untuk Indonesia lebih baik ke depannya, itu gimana Kak? Pokoknya kalau yang buat positif COVID tetap semangat, nggak boleh putus asa, pasti sembuh asalkan makan yang banyak, minum yang banyak, ikutin saran dokter, protokol kesehatan terus dijalanin, nggak boleh putus asa. Anggap aja ini ujian buat naik satu tingkat di mata Allah ya. Iya. Nggak usah pusing-pusing sama COVID, tak hilang sendiri kok. Karena dia kan sebenarnya virus itu kan yang lawan kan imun tubuh sendiri ya. Jadinya harus tetap happy, nggak usah dipikir-pikirin banget. Banyak kok yang sembuh. Iya, jadi kalau itu mah bawa senang aja gitu ya, jangan terlalu dipikirkan gitu. Banyak kok yang sembuh dari COVID. Teman saya juga banyak yang kena COVID, tapi alhamdulillah sembuh. Itu aja sih.
ya mungkin segitu aja wawancara kali ini. Terima kasih Kak untuk jawabannya, sangat menarik banget. Semoga teman-teman yang lihat dan nonton juga bisa dipraktekkan tadi yang kata Kalfa ini. Mungkin segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Azhara Syafa dari Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan. Dengan Bapak di sini dengan siapa? Pak Yuliono. Bapak Yuliono. Saya mau tanya pekerjaan Bapak itu apa ya Pak? Kalau untuk sebagai ojol ini Bapak sudah menjalankannya berapa lama Pak? Sudah 3 tahun. Berarti ini tahun ketiga. Terus saya langsung aja ke topik pembicaraannya ya Pak ya. Menurut Bapak nih, pandemi yang terjadi tak hanya di Indonesia ini, tapi di seluruh dunia, apalagi di Indonesia ini kan kasus COVID-19 ini semakin meningkat. Tanggapan Bapak terhadap COVID-19 itu bagaimana Pak? Nah, yang jelas kan seharusnya kan masyarakat istilahnya sekarang dengan adanya COVID ya harus dengan merubah kebiasaan. Ya. Istilahnya protokol kesehatan harus dijalankan. Cuci tangan, terus menggunakan sanitizer, ya, kalau enggak ya minimal kita harus homestay lah, tetap di rumah. Kalau bisa kegiatan, semua kegiatan dipusatkan di rumah. Kalau kita emang ya tetap nggak bisa, yang penting kita protokol kesehatan tetap dijalankan. Jadi alangkah lebih baiknya kita mengerjakan segala sesuatu itu di rumah gitu. Iya, iya. Lalu Pak, dari COVID-19 ini dampak yang paling terasa bagi pekerjaan Bapak itu apa? Yang jelas ya masalah pendapatan ya. Kalau kita di ojek online yang jelas kan ini kan karena adanya PSBB ini kan kemungkinan orang kan pada stay di rumah kan, jadinya kan ya kayak orderan, mungkin kita paling orderan food aja. Kalau orderan kayak penumpang yang istilahnya yang menghasilkan lebih banyak materi ini akan berkurang. Lalu Pak, dari yang seperti Bapak bilang nih, ternyata kebanyakan orderan itu food orderan daripada orangnya langsung. Cara Bapak mengatasi hal itu, terus bagaimana Bapak cari solusinya itu bagaimana? Nah, yang jelas kita tetap protokol kesehatan ya. Kita tetap istilahnya bawa sanitizer setiap hari. Jadi mau nggak mau kita protokol kesehatan tetap dipakai lah. Dan menjaga jarak. Ya, menjaga jarak. Lalu Pak, kabarnya nih Pak, jadi itu ada vaksin dari Cina yang sedang dianalisis oleh Indonesia, dan kabarnya vaksin itu akan diedarkan tahun ini Pak. Lalu tanggapan Bapak terhadap vaksin itu bagaimana Pak? Kalau mengenai vaksin ya, kalau menurut saya pribadi sih nggak begitu yakin ya. Ya kan kalau kayak virus kan sebenarnya nanti beberapa lama nanti kita kan akan terbiasa dengan vaksin itu kan, apa dengan virus itu kan. Kalau vaksin sebenarnya cuma istilahnya ya buat ini aja, buat apa ya, cover aja, tapi sebenarnya nggak menyembuhkan ya kalau menurut saya sih. Tapi kalau jelas kan antibodi kita ada yang sebenarnya. Jadi lebih ke menjaga kesehatan aja ya Pak? Ya, lebih menjaga kesehatan buat kita. Yang terakhir nih Pak, dari semua hiruk pikuk COVID-19 ini, harapan Bapak ke depannya, khususnya untuk Indonesia kita ini bagaimana? Ya, yang jelas minimal kalau emang kita masih kondisi pandemi ini, minimal kegiatan kita tetap terjaga, protokol kesehatan tetap, dan istilahnya pemerintah yang sekiranya ini dalam kondisi ini minimal ya kayak bantuan pemerintah yang bersifat istilahnya ekonomi untuk masyarakat kecil ya kita mohon bantuannya. Nah, kita benar-benar apa ya terkena imbasnya yang jelas masalah ekonomi. Apalagi masyarakat seperti kita ya. Ya masyarakat seperti kita, apalagi kita istilahnya kayak ojek online, kita yang harus tiap hari keluar itu, istilahnya kita benar-benar tertekan benar dengan pendapatan kita. Dari kesimpulan saya hampir semuanya setuju dengan pandangan Bapak gitu ya. Jadi kita juga harus selalu menjaga jarak, harus membawa hand sanitizer, dan jangan lupa memakai masker gitu. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini bersama saya ada saya dari jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Pakuan. Di sini saya bersama Bapak. Boleh dikasih tahu ke yang lain Pak, pekerjaan Bapak sebagai apa? Ini saya ingin bertanya Pak, sudah berapa lama Bapak menggeluti pekerjaan ini Pak? Jadi sudah cukup lama ya Pak. Langsung saja ke topik pembicaraan ya Pak. Menurut pendapat Bapak tentang pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini Pak, ternyata kan tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh dunia, dan ternyata kasusnya itu semakin meningkat Pak, bukannya semakin menurun. Menurut Bapak itu seperti apa Pak tanggapannya? Tanggapan saya sih kalau masalah COVID ini sangat bahaya ya, apalagi kita berada di lapangan gitu, jadi memang situasi juga dengan COVID ini kita tidak tahu mana yang kena mana yang tidak. Kalau di lapangan dengan kata lain kita lebih berinteraksi langsung seperti itu ya Pak? Iya, soalnya kita kan di lapangan langsung berhadapan ya, berinteraksi langsung. Lalu Pak, dampak yang paling terbesar dari COVID ini pekerjaan Bapak itu seperti apa Pak? Paling besar kalau untuk COVID ini ya biasanya masalah kesehatan kita gitu. Kalau kita nih sudah terkena penyakit ini ya otomatis kita nggak bisa kerja. Oh, berarti dengan kata lain kalau kita terkena atau Bapak mungkin terkena corona nanti bisa diberhentikan dari pekerjaan gitu Pak? Ya, bisa gitu bisa tidak, karena kita kan pasti kalau kalau kita kerja ini kan mesti sehat semuanya. Jadi kalau kita udah kena terpaksa diisolasi harus jalan. Lalu nih Pak, bagaimana cara Bapak mengatasi hal tersebut gitu Pak? Jadi apa yang Bapak lakukan agar tidak terkena COVID-19 Pak? Ya selama ini yang kita lakukan ya data dari pemerintah misalnya cuci tangan setiap kali lah kalau apa kita barang-barang yang kotor, itu kita menjaga kesehatan memakai masker. Lalu nih Pak, kabarnya Pak ada vaksin dari Cina yang akan didatangkan ke Indonesia. Namun seperti sebelumnya akan dianalisis dulu gitu. Nah, tanggapan Bapak tentang vaksin tersebut itu bagaimana Pak? Kalau masalah vaksin saya kurang mengetahui. Memang saya dengar memang ada vaksin dari China, kita tahu sampai saat ini itu seperti apa gitu. Apa memang untuk keseluruhan masyarakat atau tertentu. Jadi kalau saat ini kita belum tahu apa-apa masalah vaksin. Lalu Pak yang terakhir, harapan Bapak nih untuk Indonesia ke depannya, khususnya Indonesia gitu ya Pak, karena kan ini corona ini sedang terjadi di mana-mana, tak hanya Indonesia. Tapi saya ingin bertanya, harapan Bapak untuk Indonesia lebih ke depannya itu seperti apa? Ya, konflik ini sudah berakhir. Karena kita kan belum tahu tak kapan berakhir. Jadi makanya berharap semoga COVID ini cepat berakhir, kita cepat bekerja kembali seperti biasa. Oke, saya kurang lebih setuju dengan Bapak. Saya juga berharap agar COVID-19 ini atau corona ini cepat berakhir agar kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Oke, mungkin sekian Pak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Azhara Syafarotunisa. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan. Di sini saya akan mewawancarai Anda mengenai pendapat masyarakat terhadap COVID-19. Sebelumnya boleh memperkenalkan terlebih dahulu.
Ya, terima kasih Mbak Azara. Perkenalkan nama saya Alfiani Media Mukti. Eh, saya pengajar atau guru di TPQ. Oke. Oke, sebagai pengajar, boleh diceritakan sudah berapa lama Mbak Alfiani ini mengajar? Kurang lebih setahun lebih. Setahun lebih. Langsung ke topik pembicaraannya saja ya, Mbak. Oh iya, Kak. Tanya nih, pendapat Mbak Alfiani ini tentang pandemi yang sedang terjadi di Indonesia. Ternyata pandemi ini juga terjadi di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, dan ternyata di Indonesia juga kasusnya pun semakin meningkat, tidak menurun. Nah, saya ingin bertanya nih, opini Mbak Alfiani ini terhadap pandemi COVID-19 ini bagaimana? Menurut saya corona ini kan atau COVID-19 semakin meningkat ya. Bukannya seharusnya semakin turun walaupun sudah banyak kebijakan PSBB dan lain-lain ya. Sangat meresahkan sih menurut saya ya. Terutama dalam segi dari sekolah ya. Sekolah terutama ya. Dari sekolah itu bisa menjadi terutama anak-anak ya. Dari sekolahnya dirubah menjadi daring. Nah, di situ kadang membuat semangatnya seorang anak itu kadang turun. Ya, jadinya lebih malas ibaratnya gitulah. Nah, terus lebih condongnya yang dulu ya sebelumnya ada COVID-19 mainnya di luar, kawasan luar. Sekarang anak itu lebih dominan bermain HP, megangnya HP terus. Nah, karena apa? Belajarnya dari sekolah tadi, belajarnya dari daring tadi. Nah, di situ. Yang asalnya anak itu jarang main HP karena daring, dia dipegangin HP oleh orang tuanya. Apalagi di situ orang tuanya pekerja, nggak bisa mantau anaknya itu. Posisinya agak susah di situnya. Ya mungkin ya boleh. Ya mungkin dari sisi Mbak Alfiani sebagai pengajar ini mungkin terjun langsung ya melihat perkembangan anak yang ternyata cukup mengkhawatirkan gitu karena mereka selalu bermain HP gitu, dan karena bermain HP mereka juga kan lewat daring ya belajarnya, jadi mau nggak mau juga harus terus menerus memegang HP seperti itu. Lalu nih Mbak, dari dampak corona ini apa saja yang Mbak rasakan ini? Terlebih Mbak sebagai pengajar. Ya, banyak banget dampaknya ya menurut saya ya. Yang awalnya itu dulu saya ngajarnya tatap muka, ya, itu di situ saya setahun sebelumnya itu saya ngajarnya itu di Kota Mojokerto, ya. Dari situ tuh orang-orangnya ibaratnya desa lah ya. Nah, di situ untuk masalah internet, terus kayak seperti ini contohnya aplikasi Zoom, kebanyakan orang tua itu belum mengerti. Nah, saya agak susahnya di situ, dampaknya itu banyak sekali, kekurangannya terutama ya, yang awalnya ngajarnya tatap muka, sekarang kita lewat online, yang awal-awalnya COVID-19. Nah, jadi itu sungguh sulit ya, soalnya saya di lingkungannya mengajarnya agama ya, kayak mengaji contohnya ya kan, itu susah sekali ya. Apalagi di situ orang tuanya nggak ngerti, jadi susah. Jadi saya lewatnya saya cuman mengasih soalnya itu lewat WhatsApp contohnya, karena mereka di sana orang tua nggak ngerti yang namanya Zoom, nggak ada yang ngerti namanya aplikasi lain ya, dia nggak ngerti. Tatap muka seperti ini mereka masih kurang. Dan di sana internet itu juga agak susah. Iya benar. Itu juga salah satu kendala ya untuk. Itu kan, ya itu kendalanya yang begitu susah. Dan saya itu lewatnya caranya lewat WhatsApp, saya ketik soalnya atau enggak saya pantau lewat video call gitu. Dulu itu awal-awal COVID-19. Nah sekarang sudah mereda ya, saya
dampaknya itu aja sih. Terhalang saat mengajarnya. Lebih enak lagi, lebih gampang lagi itu kita tatap muka. Iya betul, apalagi yang seperti Mbak Fiani bilang tadi gitu ya, karena kalau di desa itu jaringan juga belum terlalu baik, jadi koneksi antara anak dan pengajar juga mungkin terputus seperti itu ya. Ya. Nah terus juga untuk orang tua itu kadang ngeluh sama saya, dampaknya itu apa namanya, anaknya itu yang tadinya semangat untuk mengaji contohnya, karena dia sekolahnya daring, nah di situ anak itu jadi malas buat berangkat mengaji. Orang tua itu harus lebih semangat lagi daripada anaknya gitu. Ada banyak orang tua ngeluh banyak main HP-nya daripada belajarnya atau ngajinya, itu dampaknya kerasa sekali. Ya, mungkin saya mengerti ya, mungkin kenapa si anak itu sering memainkan handphone, ya mungkin itu juga sebagai salah satu cara dia belajar gitu ya, bukan Mungkin main game atau bagaimana, karena sekarang cara satu-satunya untuk belajar ya melalui main handphone. ya lihat HP. Nah mungkin salah satunya itu orang tua juga bisa dampingin sih ya kan, caranya itu. Benar, saya setuju sekali. Lalu Mbak, untuk selain tadi melalui WhatsApp atau video call, solusi Mbak untuk mengajar nih, bagaimana Mbak? Ada cara lain kah selain itu? Oh iya. Nah karena sekarang COVID-19 ini udah lebih reda ibaratnya daripada awal-awal COVID-19, itu kan kita sama sekali nggak boleh keluar kan. Nah sekarang kan kita diperbolehkan keluar ya, tapi dengan syarat 3M tadi, pakai masker, ya mencuci tangan, Ya, sama jaga jarak. dengan protokol kesehatan. Dengan protokol kesehatan. Nah 2 bulan terakhir ini saya mulai tatap muka. Nah dengan cara apa? Anak-anak kita wajibkan pakai masker sebelum masuk ke dalam masjid ya. Kan saya ngajarnya TPQ, TPA TPQ. Sebelum masuk masjid, cuci tangan, pakai sabun, di air mengalir, terus pakai masker, sama saya wajibin pakai face shield. Oh, pakai face shield, iya. Itu setiap anak, yes. Saya usahakan setiap anak itu menggunakan face shield sama masker. Kalau dia anak itu nggak pakai, saya kasih hukuman. Kalau nggak saya suruh pulang. Gitu contohnya. Jelas. Protokol kesehatan itu harus ditegakkan ya. Ya bagus sekali Mbak Yani. Nah terus saya kasih jarak. Kan saya kan ngajarnya itu di bukan ibaratnya itu bikin kayak tatap muka tapi dijarak-jarakin. Oh iya. Bikin contohnya seperti buat kayak bikin mungkin gurunya di tengah, anak-anaknya bikin lingkaran, tapi itu kita jarakin. Oh iya. Oh gitu. Nah, dijarak-jarakin, terus kita juga bersentuh. Jangan sampai kita salaman juga dengan cara seperti ini. Itu salah satunya. Oke. Ya lalu nih Mbak, setelah mendengar cerita Mbak Fian ini, saya jadi penasaran nih Mbak. Katanya kan banyak sekali rintangan gitu ya. Lalu nih ternyata ada kabar di televisi, pokoknya di portal berita yang lain, katanya ada kabar bahwa Indonesia ini menerima vaksin dari Cina dan sedang diteliti saat ini, yang kabarnya akan segera diedarkan. Lalu menurut pendapat Mbak Alfiani ini terhadap vaksin tersebut bagaimana Mbak? Tentang vaksin ya? Iya. Saya sih gimana ya Mbak? Antara percaya sama nggak percaya Mbak. Soalnya agak gimana ya? Dari vaksin-vaksin sebelumnya aja itu, untuk menciptakan vaksin aja itu bertahun-tahun ya. Tapi kok COVID-19 tuh beda sendiri gitu loh. Tiba-tiba udah jadi aja gitu, udah ada vaksin dan lain-lain gitu loh. Saya sih kurang kalau misalkan saya
kurang percaya. Oh, kurang Tapi percaya. ya, Kalau tapi ini kurang percayanya karena kalau mungkin penyakit lain tuh sepertinya nah, atau vaksinnya tuh lama gitu. Tapi kalau iya, untuk COVID-19 ini vaksinnya cepat, mungkin seperti itu ya. iya, kok tiba-tiba udah ada seharusnya gitu loh. Tapi ya, balikin lagi kan namanya, ini kan penyakit ya, penyakit itu juga datangnya kan Allah, Tuhan ya, yang ngasih juga, ya kan. Ya, itu tergantung dari ya orang mati atau orang itu sakit, sehat, itu semua kan Allah yang udah ngatur, Iya. udah kodarnya lah gitu. Percaya nggak percaya ya tetap, kalau emang pemerintah nyuruh vaksin ya tetap vaksin gitu. Kita mungkin hanya tetap apa ya, berdoa, Menjaga, iya, berdoa, menjaga nggih. Tetap mematuhi protokol pemerintahan aja, itu aja. iya benar. Mungkin karena sekarang masih diteliti gitu ya, mungkin akan diedarkannya juga mungkin bisa akhir tahun atau bisa tahun depan. Jadi Ya mungkin tahun depan. iya, mungkin kita tunggu. Dengar-dengar sih 1,5 tahun lagi atau berapa tahun, berapa bulan gitu, 15 bulan lagi insya Allah ya katanya. Iya, banyak kabar yang beredar, jadi masih simpang siur infonya. Iya. Lalu ini Mbak yang terakhir, harapan Mbak Afiani ini untuk kedepannya seperti apa Mbak? Terlebih untuk negara kita Indonesia ini, Negara. yang kasusnya makin lama semakin meningkat gitu. Harapan Mbak Afiani untuk kedepannya itu seperti apa Mbak? Harapannya ya semoga COVID-19 ini semakin reda. Terus tolonglah apa namanya, jangan terlalu dilebih-lebihkan ya, terutama mungkin apa ya, rumah sakit ya sekarang udah banyak banget yang asalnya tadi udah nurun terus kok wah meningkat sekali sekarang, udah yang tadinya reda sekarang udah meningkat lagi. Ya diusahakan lagi, semoga aja Indonesia semakin sembuh lagi, semakin reda. Nah adanya vaksin ini semoga apa namanya bisa teratasi semuanya gitu. Nah dan untuk Indonesia semoga apa namanya kembali lagi normal, sehat lagi, seperti dahulu lagi, itu aja sih. Semoga cepat-cepat hilang ya Mbak. Nah, cepat hilang. Coronanya cepat pergi. Ya, cepat pergi agar kita bisa lebih berkomunikasi lagi secara tatap muka gitu. Anak-anak Iya. balik ke sekolah. Iya. Bisa berkumpul lagi sekolahnya seperti biasa tatap muka, semuanya aman, ngaji, terus nggak ada perlu takut-takut. Itu aja. Dari semua jawaban atau pendapat Mbak Afiani ungkapkan gitu, saya hampir semuanya setuju sih Mbak. Kita juga apa ya, selain menjaga diri, kita juga harus berserah diri kepada Tuhan gitu ya. Kita juga bareng-bareng harus berdoa agar penyakit ini cepat-cepat hilangkan, dan vaksin yang didatangkan dari Cina juga cepat-cepat diteliti gitu dan diedarkan. Seperti itu sih. Ya. Apa namanya, manusia itu hanya bisa usaha dan berdoa. Nah, yang bisa apa namanya menghilangkan semuanya atau yang merencanakan itu Allah. Jadi kita cuma bisa usaha sama doa yang nakdirin semuanya. Apa sih? Apa ya namanya itu? Yang bisa mengabulkan semuanya itu hanya Allah. Kalau emang ini tahun 2021 atau 2022 baru selesai hilang, nah itu bisa. Iya, Allah yang menentukan yang baik. Oke, mungkin itu saja Mbak pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih jawabannya kepada Mbak Afiani. Jawabannya sangat menarik ya. Dan juga terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan hadir hari ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Syahriyatunisa dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan. Ingin mewawancarai Anda terkait dengan opini masyarakat tentang COVID-19. Sebelumnya dimohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ade Fitri Mardiah, mahasiswa di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sekaligus mempunyai bisnis online. Oke, terima kasih. Sebelumnya, sebelum saya bertanya ke topik pembicaraan, saya ingin bertanya terlebih dahulu, untuk Kak Ade ini sudah berapa lama menggeluti bidang pekerjaan bisnis online? Saya sudah menggeluti bidang ini dari 2018, kurang lebih 2 tahun. Oh, kurang lebih 2 tahun ya. Apakah boleh diceritakan dulu bisnis online apa yang Kak Ade ini sedang jalani? Baik, jadi bisnis online saya ini yaitu bisnis skincare atau kecantikan. Mulai dari perawatan wajah sampai dengan body care gitu. Oke, perawatan wajah. Ya. Langsung aja saya ingin bertanya, apa sih pendapat Kak Ade ini tentang pandemi yang terjadi tak hanya di Indonesia ini, tapi seluruh dunia juga ikut merasakan gitu. Apalagi di Indonesia juga kasusnya semakin meningkat gitu, bukan menurun. Jadi menurut Kak Ade ini bagaimana tanggapannya? Baik, jadi pendapat saya tentu saja ini sangat memprihatinkan. Karena dengan semakin meningkatnya kasus COVID-19, semakin banyak juga tingkat kematian di seluruh dunia. Dan yang paling parahnya sangat berdampak pada perekonomian dunia, banyaknya perusahaan besar yang bangkrut, dan mengakibatkan banyaknya karyawan yang di-PHK. Dan tentunya membuat tingkat pengangguran semakin meningkat. Oh, ya saya juga setuju dengan pendapatnya Kak Adi ya. Jadi banyak sekali para pekerja yang juga ikut di PHK gitu. Jadi dia tidak punya pekerjaan untuk melangsungkan hidupnya. Terus apa sih dampak dari corona ini bagi Kak Ade gitu? Apalagi Kak Ade ini kan mahasiswa juga dan mempunyai bisnis online gitu. Jadi pasti dampaknya kan sangat terasa sekali gitu. Boleh diceritakan Kak Ade? Boleh, jadi dampak yang saya rasakan sendiri tentunya sebagai mahasiswa selama pandemik ini sangat menghambat proses perkuliahan. Apalagi di semester akhir ini yang seharusnya lebih banyak bertemu dengan dosen untuk bimbingan skripsi, jadi sulit dan terhambat. Dan untuk bisnis online juga ikut terdampak karena ikut penurunnya income akibat COVID-19 ini. Jadi income-nya tidak seperti sebelum adanya COVID. Jadi sangat terpengaruh ya dari sisi Kak Ade sebagai mahasiswa juga dan sebagai pembisnis online juga. Saya rasa juga itu juga cukup sulit untuk menghadapinya seperti itu ya Kak Ade. Iya betul. Lalu nih, karena Kak Ade ini kan dengan kata lain punya 2 pekerjaan nih. Terus bagaimana sih cara Kak Ade untuk mengatasi hal tersebut gitu, dan bagaimana Kak Ade ini mencari solusi dari hal tersebut juga? Boleh diceritakan Kak Ade? Boleh. Kalau bagi saya sebagai mahasiswa, cara mengatasinya kita yang harus lebih aktif seperti meminta bimbingan online kepada dosen. Dan dari sisi bisnis online yang pertama mengurangi pengeluaran dan menghindari penggunaan uang modal dari bisnis. Jadi
uang modal itu jangan digunakan di luar keperluan dari bisnis online itu sendiri. Yang kedua, menawarkan harga yang lebih ekonomis kepada customer agar produk tetap terjual meskipun harga lebih ekonomis, tapi yang penting produk itu berjalan. Iya, iya. Yang ketiga, membuat bisnis plan baru yang membuat strategi pemasaran, strategi distribusi, dan sistem permodalan. Yang keempat, meminimalisir risiko kerugian. Oke, Itu apa aja. dari hal tersebut ada hambatan gitu? Misalkan tadi kan solusi untuk bisnis online nih, harganya itu istilahnya diturunkan gitu ya, jadi harganya lebih terjangkau. Nah dari situ masih ada hambatan gitu? Apakah penjualannya tetap menurun atau masih stabil atau bahkan meningkat? Gitu? Tentu saja agak menurun dibandingkan sebelum COVID. Meskipun harganya sudah diturunkan agar lebih ekonomis, tapi menurut saya tidak agak menurun gitu dibandingkan sebelum adanya COVID. Jadi lebih sedikit menurun begitu ya? Iya. Jadi berarti dampaknya sangat sangat terasa sekali gitu ya, terasa sekali untuk bagi pembisnis online seperti hari ini gitu ya. Lalu nih beberapa minggu terakhir ini kita juga dihebohkan dengan vaksin, yaitu vaksin ini datang dari Cina dan menurut kabar berita vaksin ini sedang dianalisis dan kabarnya akan diedarkan di Indonesia pada tahun ini. Bagaimana tanggapan Kak Ade terhadap adanya vaksin ini? Menurut saya dengan adanya vaksin ini tentu saja bisa mengurangi adanya kasus yang akan datang. Dan menurut saya karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim, jadi sebaiknya vaksin itu sudah bersertifikasi halal. Dan saya berharap juga proses uji klinisnya di BPOM lancar dan transparan. Iya benar, apalagi iya saya setuju juga karena kita kan banyak umat muslim ya, jadi sebaiknya benar-benar dianalisis gitu dan mendapatkan sertifikasi halal gitu. Dan kalau menurut Kak Ade ini, Kak Ade setuju nggak kalau misalkan vaksin ini tuh hadir gitu? Jadi kayak setuju apa tidak Indonesia ini menerima vaksin dari Cina? Kalau menurut saya selama itu sudah bersertifikasi halal dari MUI ya, itu menurut saya aman dan apalagi dengan bertambahnya kasus ini semoga dengan adanya vaksin bisa mengurangi kasus COVID-19 di Indonesia. Amin. Yang terakhir nih Kak Ade, apa sih harapannya Kak Ade untuk Indonesia ke depannya, terlebih dalam menghadapi COVID-19 ini? Harapan saya semoga tentu saja COVID-19 ini segera berakhir dan semua kegiatan bisa pulih seperti biasanya dan perekonomian Indonesia segera stabil. Itu saja harapannya. Saya juga berharap yang sama seperti Kak Ade juga. Mungkin dari saya segitu aja pertanyaannya. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Ade Fitri atas waktunya dan juga jawaban dari Kak Ade ini sangat menarik ya menurut saya, membuka wawasan saya juga lebih luas. Terima kasih Kak Ade atas waktunya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari opini mereka adalah banyak sekali dampak yang terjadi akibat virus ini. Ada yang merasakannya secara langsung maupun secara tidak langsung. Sebagai warga negara yang cerdas dan taat peraturan, kita tidak boleh termakan berita hoax dan tidak boleh langsung menyebarkannya ke khalayak ramai. Masyarakat dan pemerintah juga harus saling bergotong royong untuk memutus penyebaran COVID-19. Tetap memakai masker,
membawa hand sanitizer, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan saat harus pergi keluar rumah. Tak lupa kita juga harus berolahraga dan mengkonsumsi makanan sehat. Sekian video wawancara yang bisa saya tampilkan. Terima kasih dan sampai jumpa.